Halo, assalamualaikum, shalom, om swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Tuti Rastuti. Saya perkenalkan, nama saya Stephen Kanalini Hutapea, NPM 191000389. Saya berasal dari kelas H. Mahasiswa Ibu Tuti Rastuti, Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai ujian akhir semester, yaitu penerapan konsep DAIN sebagai pandangan hidup kepada pemuda-pemudi Indonesia di masa westernisasi yang sedang marak terjadi. Ya, pertama kita kita jelaskan dulu apa itu westernisasi. Westernisasi secara harfiah bermakna membaratkan, berasal dari kata westernize. Westernisasi adalah proses yang mengikuti segala bentuk gaya hidup bangsa barat dan suatu perbuatan seorang yang mulai kehilangan jiwa nasionalismenya, yang meniru atau melakukan aktivitas bersifat kebarat-baratan. Konjaraningrat juga mengatakan westernisasi itu adalah usaha meniru gaya hidup orang barat secara berlebihan, meniru dari segala segi kehidupan, baik dari segi fashion, tingkah laku, budaya, dan lainnya. Ya, sekarang marak terjadi sedang gencarnya juga kan internet digunakan, apalagi di masa pandemi ini. 2 tahun ini internet merajai dunia, karena dari situ kita bersosialisasi, tapi dampaknya juga kita eh, ada sisi negatif juga yang kita dapat banyak dari internet ini, seperti westernisasi ini. Kita melihat budaya lain, kita mengeksplor budaya lain, tidak masalah, tapi jika kalau berlebihan itu menjadi masalah, ya itu yang dinamakan westernisasi. Lalu kalau westernisasi itu dalam kacamata Islam tuh seperti apa ya? Menurut Islam, westernisasi sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Westernisasi memiliki akar pemahaman segala aspek harus bisa dikaji secara empiris, yang berbeda dengan Islam bersifat teosentris. Segala pengkajian ilmu bersumber dari wahyu Allah. Perbedaan tersebut bukan hanya beda pemahaman, namun justru bertolak belakang dengan cara berpikir. Ya, di sini sudah berbeda ya secara konsep pemikiran. Ditambah asal muasal westernisasi berasal dari kaum sofis yang memiliki stigma yang negatif, namun tidak bisa memukul rata semua westernisasi semuanya negatif. Ada pula westernisasi berupa objek yang jadinya mempermudahkan manusia dalam menjalankan kehidupan seperti teknologi. Maka dari itu jurnal ini lebih mengkaji bagaimana sebuah pemuda Islam masih memegang ilmu Islam sebagai pandangan hidup di era teknologi yang berkembang ini. Ya, berarti di sini yang bertentangan itu westernisasi ini adalah gaya hidup ya dan cara berpikir. Di sini westernisasi kan bisa dibilang seperti yang dibilang tadi, berpikir secara empiris, saintis, sedangkan eh, pemikiran cara pandang Islam itu teosentris. Jadi eh, pertentangan, jadi ya tidak masuk konsepnya. Lalu westernisasi ini dampaknya apa sih kalau kita lihat? Kan tadi dibilang westernisasi itu sebagai mengikuti budaya orang lain ya. Kalau kita bisa dibilang itu adalah eh, meniru, meniru. Maka di sini bisa dilihat kan, barang-barang yang pengen kita beli meniru dari budaya luar itu harganya berbeda. Nah, dari situlah muncul eh, kan ya, kan sekarang pengguna teknologi kan bukan orang yang pekerja saja ya, anak muda juga sekarang, apalagi anak muda sekarang eh, lebih banyak terkena westernisasi. Lalu sekarang anak muda untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk meniru gaya hidup orang luar itu, apa sih yang mereka lakukan? Salah satunya minta orang tua, salah satunya
nabung, sampai juga ada yang utang. Nah, utang ini dijadikan sebagai satu cara gimana untuk mendapatkan hal tersebut. Lalu kalau kita masuk nih ya ke konsep utang ya, utang kan kalau misalnya kita lihat itu dalam prinsip individual ya, tapi bagaimana kalau kita lihat utang itu dalam utang negara gitu. Di sini ada utang konvensional. Utang konvensional mana ya? Utang konvensional menurut Islam dari perspektif Islam, praktik dan proses serta implikasi utang luar negeri tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ketidaksesuaian ini bisa dilihat dari berbagai hal. Pertama, utang yang didasarkan riba, bunga mengarah kepada riba dan dilarang oleh Islam, terlepas dari seberapa rendahnya bunga. Kedua, utang luar negeri menyebabkan jatuhnya martabat bangsa, padahal Islam mengajukan untuk senantiasa menjaga integritas baik secara individu maupun bangsa. Di sini terlihat sekali bahwa Indonesia itu didikte dan kehilangan kebebasan dalam mengatur kebijakan ekonominya ketika berhadapan dengan IMF. Ketiga, utang luar negeri melanggar prinsip fair dealing dalam Islam. Dilihat dari konsep diutarakan terdahulu, tidak ada proses tawar-menawar yang adil dalam pemberian utang. Ya, kalau kita lihat ya, utang konvensional dalam bank ini kan ya sudah ada di Indonesia ya sejak dari dulu ya. Tapi kalau kita lihat cara konsep cara berjalannya itu, orang-orang lebih memakai konsep ini, konsep utang konvensional ini dalam sehari-hari ya, seperti ada didasarkan riba. Apalagi sekarang anak zaman muda sekarang gemar-gemarnya beli HP ya, update HP yang baru gitu. Mereka berutang kan entah ke teman ataupun ke siapapun itu, pasti ada yang krediturnya itu menambahkan duit gitu, menambahkan bunga gitu kan. Itu kan sangat tidak masuk dalam konsep Islam ya. Lalu kalau kita lihat utang yang diingini dalam Islam itu seperti apa sih? Utang menurut Islam dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan dain. Kata dain berarti memberi utang atau berutang. Salah satu nilai ajaran Islam yang menjadi dasar hukum dain adalah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Ayat ini membuktikan bahwa konsep utang dalam ekonomi syariah lebih ke arah kemanusiaan sesama manusia. Dalam konsep ini manusia dituntut untuk saling menolong, mengingatkan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dasar hukum ini juga menekan kepada pelaku dain ini selalu dalam suasana niat yang baik dan ikhlas. Tidak hanya dasar hukum yang mengubah pandangan utang di dalam ekonomi syariah, namun terdapat juga rukun syarat dan hadis yang melengkapinya. Nah, ini maksudnya dalam poinnya, utang yang diingini Islam itu gimana maksud utang yang diingini Islam itu sebetulnya gimana sih? Utang itu sebetulnya yang diingini Islam itu adalah konsep sebuah tolong menolong, bukan tadi seperti konvensional yang jauh berbeda ya, tadi sudah dijelaskan. Utang ini untuk saling menolong, saling memanusiakan satu sama lain. Jadi konsepnya ya kemanusiaan, bukan ada mencari keuntungan dari kedua belah pihak. Nah, prinsip inilah yang seharusnya ditekanin ke pemuda-pemuda zaman sekarang untuk tidak terjerumus westernisasi terlalu jauh ini. Nah, terus gimana sih cara menanam prinsip seperti itu
Sebetulnya kita bisa mulainya dari sebuah yang nyata sih, bukan sebagai pandangan hidup dulu sih. Kita bisa ngelihat dari cara menggunakan bank syariah juga termasuk kok itu sebagai prinsip prinsip-prinsip Islam. Nah, bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gahar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, perbankan syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjadi fungsi sosial dengan menjalankan fungsi sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lain yang menyalurkan kepada pengelola wakaf sesuai kehendak memberi wakaf. Tuh, bank syariah itu sudah menanamkan nilai Islam seperti yang kita tahu juga, jadi bisa mulai dari bank syariah. Tapi kalau dilihat-lihat pengguna bank syariah itu di Indonesia sudah sampai mana, sebanyak apa. Tetapi bank konvensional tetap menjadi mayoritas digunakan masyarakat Indonesia. Menurut Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia, penggunaan bank syariah dari 180 juta penduduk muslim di Indonesia, baru 30,27 juta yang menjadi nasabah bank syariah per November 2020. Maka bisa disimpulkan masih sedikit pengguna bank syariah, terutama remaja di Indonesia. Ketertarikan remaja di Indonesia menggunakan bank konvensional kebanyakan karena terdapat program-program menarik yang dikeluarkan. Hal ini menandakan ketertarikan Indonesia terhadap ekonomi syariah masih kurang dalam menggunakan bank syariah. Lalu bagaimana sih untuk menanamkan sebuah menekankan lagi cara kepada pemuda-pemuda ini untuk tetap menanam nilai-nilai Islam di zaman modern ini. Nah, di sini nih dan hadis yang melengkapinya, maka dari itu dain dalam ekonomi syariah bukanlah sekedar utang yang wajib dilakukan prestasinya kedua belah pihak maupun pada ini tadi ya. Nah, di sini ini menanamkan nilai ajaran Islam kepada pemuda dalam ekonomi zaman modern. Lantas hal apa yang bisa dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap konsep ekonomi syariah terutama dain? Salah satunya adalah mensosialisasikannya. Apa itu? Fenomena westernisasi, menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa Indonesia berbeda dengan secara konstitusi dan sejarah dengan negara barat, bahwa Indonesia menjunjung tinggi agama, keuntungan ekonomi syariah. Karena sebetulnya kesadaran sangat bisa muncul jika orang itu sendiri diberikan informasi yang benar dan sejelas-jelasnya. Sosialisasi tersebut masih bisa familiar untuk dilakukan di Indonesia. Menentukan pandangan hidup bisa dilakukan jika manusia sudah melihat realita yang jelas-jelasnya, yang diberikan pilihan melalui cara dalam upaya mengatasi westernisasi yang mempolarisasi di kalangan umat Islam. Bisa dengan melakukan dakwah. Terdapat peran dalam usaha dakwah demi mengatasi westernisasi dijelaskan pada jurnal Suharni tentang westernisasi sebagai problematika pendidikan era modern. Jadi ya seperti itu. Menanamkan kita pemuda, caranya gimana pemuda-pemuda muslim ini untuk tetap pada jalannya itu memegang pandangan-pandangan Islam itu dari perkembangan zaman, terutama westernisasi ya, tetap dibikin kajian, tetap dibikin yang relate dengan modern zaman ini, agar pemuda juga tahu sebetulnya keadaan kita seperti apa, keadaan westernisasi itu apa, mana yang baik mana enggak. Jadi ya kajian itu untuk sebagai filter lah.
Ya, sekian saja presentasi dari saya mengenai materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.